Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Kita akan membahas mengenai alat ukur jarak atau alat ukur dimensi. Bisa dikatakan alat ukur dimensi yang paling simpel, yang paling sederhana, yang namanya penggaris atau bahasa lainnya mistar. Ketika kita ngomong mistar, biasanya kalian akan temukan dua skala ukur. Ini yang namanya skala ukur, Yang di atas ini skala ukur, yang di bawah juga skala ukur. Skala ukur yang di bawah ini apa satuannya? Nah, yang di sini adalah apa ini? Inci. Yang di sini adalah bisa senti, bisa milimeter, tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau yang di angka ini adalah sentimeter. Kalau kita negara Indonesia ini biasanya yang dipakai mana? Senti atau inci? Nah, senti. Karena itu kita tidak akan membahas yang inci, karena yang kita pakai adalah yang senti. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana cara membacanya. Nah, ketika kalian membaca skala ukur yang atas ini maka satuannya, katakan yang pertama kita bahas dulu yang senti ya. Maka yang terlihat angka di sini adalah satuannya apa? Sentimeter. Kalau ini berarti satu apa? Senti. Di sini 2, 4, 5 dan seterusnya sentimeter. Kalau kalian menjawab di laporan nanti, berarti kalau begini adalah jawabannya 1 senti. Pakai angka cm juga boleh, kamu tulis sentimeter juga boleh. 1 senti. Kalau kemudian ada alat yang kemudian ukurannya segini, maka ketemunya berapa itu? Nah, maka itu ditemukan adalah 4 cm. Kalau seperti ini 4 cm. Nah, kemudian kalau ditemukan ini di dua garis yang pertama seperti ini, skala ukurnya yang kecil-kecil ini berapa dibacanya? Ini bacanya adalah 0,1 cm. Itu per garis ini. Di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Itu? Betul? 0,6, 0, teruskan 0,8. Nah, pertanyaan yang di sini 0,10 atau 10 atau 1. Di sini 0,9 berarti di sini bukan 10 tapi 1. Dan seterusnya. Kalau sudah paham seperti itu, maka kalian akan bisa membaca berapapun ukurannya. Contohnya ini. Ketemunya berapa? Dibaca dulu yang besar. Yang besar skalanya ini, yang besar dibaca 3. Terus yang kecil-kecil berapa? 2. Maka ketemunya 3,2 cm. Kalau ditambah sampai di sini berarti 3,5 cm. Kalau kemudian tiba-tiba dikurangi, satu dulu lah, satu yang gampang, satu dulu. Nah, dibaca dulu yang ini kan 1 ditambah ini kan 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 satuannya sentimeter. Kalau tiba-tiba bawa tambah, nanti baca vernier kaliper juga ini basicnya. Kalau ini nggak paham nggak akan bisa baca vernier. Tak pasin lah, pasin. 5 atau 4? 5 dibaca ini, terus 1, 2, 3, 5,3 cm. Oke, kalau tiba-tiba bendanya cuili sama ini, dibaca 0 terus koma, 5, 6, 7, 8 berarti 0,8. Sekali lagi. 0,4 cm. Nah, kalau ini ditanya
Ini ditanya, berarti tingkat ketelitian penggaris ini berapa? Tingkat ketelitian atau apa sih sebelum tingkat ketelitian? Ketelitian paling kecil yang mampu ditampilkan oleh penggaris ini. Jawabannya berapa? 0,1. Kok iso 0,1 kenapa? Nah, yang terkecil yang mampu dibaca oleh penggaris ini adalah 0,1 cm. Saya kira barangnya separuh dari garis ini kan ra iso diukur ta pisan. Ya kan? Nah, nanti kalau lebih dari nek barangnya cilik banget piye, Pak? Berarti ngukurnya bisa pakai vernier caliper, bisa pakai mikrometer. Nanti akan belajar selanjutnya ke sana. Jadi itu alat ukur sama dengan penggaris, ning tingkat ketelitiannya bisa jauh lebih kecil. Nah, saiki misalnya kalian ketemu yo dengan benda yang benda itu tibone ning ngene. Kalau di sini berapa? 1,1. Kalau di sini 1,1. Kalau kemudian barangnya ketemu di sini berapa? 1,2. Kalau tiba-tiba kalian ketemu separohnya, terus mau coba 1,15. Katanya tadi tingkat ketelitiannya 0,1. Berarti kalau kamu baca 1,15, dia mampu membaca 0,05. Padahal sebetulnya nggak bisa. Jadi gimana? Diambil apa? Diambil yang terdekat dari benda itu. Kalau bendanya di sini, kalian nggak boleh baca di tengah-tengahnya. Kalian nggak ada skala ukurnya, nggak ada di sini. Kalian harus baca sesuai dengan yang terdekat. Bisa milih garis yang sini, bisa milih garis yang sini. Nanti sama di vernier caliper juga gitu, di jangka sorong, di mikrometer juga begitu. Kalau lebih kecil dari skala ukurnya maka dipilih yang terdekat, nggak boleh terus tengah-tengahnya itu nggak boleh. Yang terdekat mana sekarang? Yang kanan apa yang kiri? Nah, katakan yang terdekat adalah yang kiri, maka benda ini adalah 1,1. Neng kok ternyata kalau kalian lihat lagi kok rada abot yang 2 ya sudah diambil yang 2, jadi ukurannya 1,2 cm. Selesai pembahasan untuk sentimeter. Biasanya pengukuran di bidang otomotif kalau tidak senti itu mili, tetapi paling banyak yang diminta itu malah mili. Buku manual book itu paling banyak kalau kalian buka itu standarnya adalah milimeter. Jadi misalnya diameter piston minimal misalkan 52, sekian mili gitu. Jadi jarang sekali pakai senti. Oleh karena itu kita harus tahu juga bagaimana caranya mengukur atau membaca ukuran penggaris ini dalam satuan mili. Sebetulnya bisa aja senti kemudian kalian kalibrasi ke mili. Bisa, tetapi lebih nyaman, lebih cepat kalau kalian bacanya langsung dalam mili. Oke. Masih ingat? Ini adalah tingkatan tangga satuan ukuran. Dari senti ke mili. 1 senti itu berarti sama dengan 10 mili. Kalau 0,1 cm ke mili, komanya geser ke kanan 1 kali. Berarti jadi berapa? Kalau 0,1 cm menjadi 1,0 mm. Menjadi 1,0 mm. Tetapi karena 0 di belakang koma tidak diperlukan, maka cukup kita tuliskan 1 mili. Berarti kalau kita lihat dalam mili, tingkat ketelitian penggaris ini berapa? Tingkat ketelitian penggaris ini adalah tingkat ketelitiannya paling kecil adalah 1 mili. Per garis ini bacanya adalah 1 mili. Kan ini 10 nih. Ini kan 1 cm di sini kalau dalam mili jadi berapa? Nah, kalau dalam mili menjadi 10 mm. Berarti satu garisnya ini. Kalau dalam mili jadi berapa? Satu garis skalanya ini jadi 1 mili. Jadi kalau kita lihat di sini 0, di sini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili dan seterusnya sampai dengan di sini 10 mili. Di sini berarti berapa? 20 mili. Di sini 30 mili. Kalau di sini 35 mili. Kalau di sini berarti 41 2. 42 apa? 42 mili. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Dalam satuan mili. Kalau seperti ini terbaca berapa? 6 mili. Kalau di sini jadi berapa? 12 mili. Kalau di sini menjadi berapa?
26 ya, jangan 21. 20, 25, 26 mili. Kalau tiba-tiba nggak bisa ketemu angka 0, bisanya ketemu angka 1. Ini jadi berapa mili? 16 mili. Di sini jadi 31, 31 mili. Nanti ketika kita masuk jangka sorong, yang dipakai yang mili seperti ini. Mikrometer juga mili. Selesai pembahasan untuk mistar, baik pembacaan dengan skala ukur senti ataupun skala ukur mili.